datang di Smart Podcast bareng saya Akbar Faizun. Di episode pertama kali ini kita akan membahas salah satu topik kegawat daruratan yang sangat mendasar. Nah, akan sangat seru kalau kita bahas bersama seorang profesional, salah satu senior saya juga. Beliau instruktur pelatihan di bidang kegawat daruratan yang mana biasanya disebut dengan BTCLS dan ATCLS atau ACLS, seorang perawat di ruang instalasi gawat darurat selama 15 tahun dan memiliki sertifikasi BLS, ACLS resmi dari American Heart Association. Gimana, nggak keren tuh. Sekarang saya akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Agus Anwar atau biasa dipanggil dengan Agus Black Forest. Tepuk tangan dulu. Sebelum itu, jangan lupa ikuti akun sosial media kita di Smart Emergency. Jangan lupa follow dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Mas Agus Anwar ya. Biasa dipanggil Mas Agus Black. Ya. Gimana tuh ceritanya kok bisa namanya jadi Mas Agus Black, sekalian bisa cerita dan memperkenalkan diri secara langsung. Oke, baik, terima kasih Mas Akbar ya atas waktunya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Agus Anwar, itu adalah nama asli saya dari orang tua saya ya. Saya saat ini bekerja selain sebagai instruktur di Smart Emergency, saya masih menjadi perawat aktif Mas Akbar, yaitu di RSUD RA Kartini Jepara ya, Jawa Tengah, Indonesia ya. Kenapa harus saya sebutkan Jawa Tengah? Mungkin teman-teman saya sudah ada yang di luar Jawa dan segala macam ya, dengan harapan teman-teman lebih mengenal kota Jepara itu ya. Oke, kenapa? Karena nama Agus ini banyak banget Mas Akbar ya. Agus itu adalah nama pasaran, nama paling populer di Indonesia ya. Makanya saya memiliki panggilan khusus, yaitu Agus Black Forest ya. Meskipun saya tidak tahu apa itu artinya Agus Black Forest ya. Kalau kita kaitkan perkata, black itu adalah hitam, kemudian forest itu adalah hutan ya Mas Akbar. Hutan yang kebakar ya berarti. Hutan yang hitam. Dan kebetulan pada waktu itu saya memiliki teman yang dari Belanda ya, Mas Akbar, pada waktu itu suka memanggil saya dengan Agus Black Forest, sehingga menjadi nama panggilan sampai sekarang. Berarti sangat mudah mencari Mas Agus Black di rumah sakit. Ketika tanya satpam Agus Black langsung tahu. Yes, dari depan sampai belakang kemungkinan tahu nama Agus Black Forest itu. Oke. Tadi juga sempat saya singgung di awal, Mas Agus Black udah bekerja di rumah sakit selama 15 tahun. 15 tahun nih bekerja di tempat yang sama dengan 3 shift ya, berarti setiap hari, setiap minggu seperti itu. Gimana sih rasanya? Yang namanya pekerjaan apapun itu, profesi kita pasti ada kejenuhan. Rasa bosan itu pasti ada Mas Akbar. Tapi ketika kita dihadapkan dengan situasi emergensi ya, entah itu disebabkan oleh trauma ataupun disebabkan oleh henti nafas, henti jantung, itu menggugah motivasi kita. Bagaimana sih kita bisa menangani pasien itu dengan selamat, sehat, pulang bersama keluarga? Itu yang memotivasi kita untuk menghilangkan kejenuhan-kejenuhan itu. Berarti setiap ada pasien yang bisa selamat, katakanlah, berarti itu jadi booster ya, gampangannya bisa menjadi pembangkit semangat kembali untuk melaksanakan tugas gitu. Nah, selama 15 tahun ini kan tentunya Mas Agus Black sudah menangani banyak sekali kasus. Nah, kasus yang biasanya paling sering ada di rumah sakit yang bisa menyebabkan kefatalan atau bahkan kematian tuh kasus apa sih? Ya, Mas Akbar, sebenarnya seluruh kasus, entah itu trauma, entah itu riwayat penyakit jantung, semua tidak bisa kita abaikan ya. Itu adalah kondisi kegawat daruratan. Nah, yang jadi masalah, semua penyakit itu ketika terjadi kolaps, perburukan ya, semua akan melewati tahap yang namanya henti nafas dan henti jantung. Nah, yang terjadi saat ini Mas Akbar, itu masih banyak nih keterlambatan dalam penanganan kolaps jantung ya, keterlambatan dalam melakukan bantuan hidup dasar, kemudian kesempatan pasien itu tidak tertolong
lebih besar. Nah, Oke. itu yang harus kita perbaiki. Oke, berarti diperlukan tidak hanya kita atau Mas Agus Black sebagai perawat di ruang instalasi gawat darurat, tapi juga masyarakat juga harus tahu ya, berarti mengenai apa sih yang harus dilakukan ketika menjumpai kasus semacam itu gitu ya. Oke. Mas Agus Black juga sebagai instruktur di salah satu provider di Smart Emergency yang memiliki lisensi resmi dari American Heart Association. Nah, bisa diceritain nggak gimana tuh ketika mengikuti pelatihan dari American Heart Association itu seperti apa pelatihannya? American Heart Association itu apa? Bisa diceritain nggak? Oke, baik, Mas Akbar, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin bercerita sedikit ya. Saya mungkin dikenal sebagai perawat IGD, Agus Black Forest adalah perawat IGD ya. Tapi kebetulan di awal-awal tahun 2021 kemarin, karena banyak kasus COVID-19 itu ya, Ya, kemudian saya ditugaskan di ruang ICU COVID itu yang saya klarifikasi ya, karena memang waktu saya banyak di ruang emergency, tapi karena ada kasus baru COVID ini, saya diperbantukan di ruang ICU COVID itu ya. Yang mana itu tidak kalah gawat darurat juga ya? Ya pasti, situasinya ya? justru pasien dengan kriteria khusus itu membutuhkan penanganan yang khusus juga, seperti itu, yang tidak biasa dilakukan sebelumnya. Oke, kemudian kembali di Smart Emergency memiliki beberapa referensi ya, Mas Akbar. Kalau kita membahas tentang trauma, itu kita sudah bersertifikat juga ya, yaitu Advanced Trauma Care for Nurse, yang referensinya dia dari Amerika juga, yaitu ATLS 10 Edition ya, atau edisi 10. Nah, kalau untuk ilmu kardionya kita sudah ikut pelatihan juga di American Heart Association, yaitu dengan referensi yang terbaru ya, yaitu guideline to 2020 ya, 2020 itu yang kita pakai. Nah, apa sih itu American Heart Association, Mas Akbar? Suatu organisasi besar di Amerika Serikat ya, organisasi nirlaba yang mendanai penelitian medis tentang kardiovaskuler dan sangat mendorong konsumen di sini adalah masyarakat dunia ya, untuk hidup sehat. Kemudian mendorong untuk perawatan kardiovaskuler untuk mengurangi angka kecacatan dan kematian untuk masyarakat di dunia ini. Nah, tadi juga sempat disinggung kalau di American Heart Association itu menggunakan guideline terbaru, yakni 2020 atau 2020. Berapa tahun sekali itu mereka update mengenai ilmu kegawat daruratan demi efektivitas dalam penanganan kasus-kasus gawat daruratan. Oke, ya. Jadi kalau kita lama mengikuti perjalanan dari American Heart Association ya, sebenarnya memiliki perubahan di setiap beberapa tahun sekali, Mas Akbar. Jadi dari tahun 2010 yang kita pakai seperti ini, kemudian tahun 2015 yang kita pakai ini, dan yang terakhir 2020 yang kita pakai ini. Nah, kenapa sih selalu ada perubahan-perubahan seperti itu dari American Heart Association ya? Karena berdasar dari perjalanan beberapa tahun itu dalam penanganan bantuan hidup dasar, mana sih yang sekiranya tidak efektif, kemudian mana sih yang peluangnya lebih besar. Nah, semakin tahun berkembang, yang kurang efektif dibuang, kemudian mencari yang lebih baik diterapkan di sini. Oke. Berarti valid nih untuk teman-teman yang nonton kita. Mas Agus juga udah tersertifikasi dari AHA juga yang terbaru tahun 2020, udah mengikuti pelatihan ATLS juga ya Mas tadi. Bisa diceritain nggak gimana sih perjalanan pelatihannya, seru nggak, atau misalkan kesulitan paling sulit apa tuh mengikuti pelatihan di American Heart Association? Oke, Mas Akbar, kalau dibilang perjalanannya bagaimana ya, sebenarnya sangat tertantang sekali ya pada waktu itu, dan suatu kehormatan bagi saya dikirimkan untuk pelatihan kelas pelatihan internasional ya, yaitu American Heart Association. Dan bagaimana saya bisa masuk itu banyak cerita itu, Mas Akbar. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke pelatihan tersebut ya. Jadi ada
grade yang harus kita lewati ya, dengan nilai sekian kita baru bisa lolos seperti itu. Dan lebih membanggakannya lagi Mas Akbar, pada pelatihan itu tidak hanya untuk orang perawat Mas Akbar. Jadi untuk dokter, kemudian profesi lain bisa masuk ke pelatihan AHA seperti itu ya. Banyak ada dokter umum, kemudian dokter spesialis ikut pelatihan itu. Kemudian apa tadi yang terakhir Mas Akbar? Kesulitan yang paling kesulitan. Nah, ini selalu terbayang sampai sekarang ya. Bahwa saya itu murni dari orang dari pelosok gitu ya, dengan bahasa Indonesia yang medok gitu ya. Kemudian di pelatihan itu yang dipakai adalah menggunakan bahasa Inggris, bahasa internasional. Bayangkan itu Mas Akbar. Karena memang murni dari instrukturnya fellowship dari AHA, kemudian penyampaiannya juga menggunakan bahasa Inggris pada waktu itu. Saya sempat shock gitu ya waktu masuk ke kelas itu ya, karena seluruh Indonesia pada waktu itu hanya ada 8 peserta. 8 peserta dari dokter maupun perawat ataupun yang lain. Keren tiba-tiba. Tapi kan meskipun memakai bahasa Inggris, tapi kan dalam istilah-istilah medis tentunya Mas Agus juga sering mendengar istilah bahasa Inggris. Kalau saya tidak bisa mengikuti ya saya nggak punya sertifikat Mas Agus. Tadi saya nggak lulus. Oke. Nah, kita lanjut. Dari BLS tadi tentunya sudah banyak yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan tersebut sebagai perawat. Sepenting apa nih? Selain seorang perawat, orang awam tuh perlu tahu nggak sih mengenai BLS ini, mengenai ilmu kegawat daruratan ini, dan misalkan masyarakat sudah tahu, impact-nya sebesar apa nih untuk penanganan kegawat daruratan di Indonesia? Gini Mas Akbar, kenapa sih itu penting untuk kita sebagai profesional ya, kemudian kenapa penting untuk masyarakat dunia, khususnya untuk Indonesia ya. Kalau kita lihat dari background penelitian dari American Heart Association itu ya, kematian dalam 1 tahun yang disebabkan oleh cardiac arrest ya, kemudian henti jantung ya, kemudian henti nafas, itu 7 juta, kurang lebih 7 juta orang yang meninggal disebabkan oleh gagal nafas dan gagal jantung itu Mas Akbar. Dan percaya nggak percaya, hanya 10% yang bisa terselamatkan pada kasus-kasus henti nafas dan henti jantung. Dikit banget tuh berarti. Makanya persentasenya tuh. Makanya kita sebagai profesional khususnya perawat harus lebih mahir, kemudian mengasah kemampuan agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Dan untuk juga masyarakat awam Mas Akbar. Karena masyarakat awam ini benar-benar dapat tempat nih di American Heart Association untuk pelatihan. Jadi ketika yang terkena serangan itu adalah seorang kesehatan, saya sedang kolaps nih misalkan. Jadi ada orang yang menolong saya. Bukan tidak mungkin Mas Akbar saya yang kena serangan jantung pada waktu. Berarti sangat penting ya. Dan misalkan ada sebuah kasus, katakanlah henti jantung di luar rumah sakit, kan orang awam ini harus tahu. Nah ini seberapa, balik lagi saya tanya lagi, seberapa besar nih impact-nya dan seberapa besar membantunya untuk Mas Agus sebagai seorang perawat tuh? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan harapannya ini juga didengarkan oleh banyak masyarakat ya Mas Akbar. Jadi kalau kita kembali ke penyebab terjadinya kematian ya, dari sejak awal terjadinya kegagalan nafas ya, kemudian kegagalan jantung, kemudian bisa menyebabkan pasien itu benar-benar bisa dikatakan meninggal. Sebenarnya masih ada jeda waktu dari henti nafas pertama, henti jantung selama 6 menit itu masih 6 menit ya? Iya, itu masih bisa kita, nah itu bisa dikatakan sebagai golden period. Golden period. Nah, untuk benar-benar untuk melakukan pertolongan pada pasien atau korban tersebut. Ya. Berarti lewat 6 menit peluangnya semakin kecil ya? Semakin kecil, dan kenapa semakin kecil? Kerusakan otak semakin luas ya. Seandainya tertolong pun sudah ada kecacatan yang tidak bisa dikembalikan. Berarti sepenting itu tuh untuk masyarakat umum atau masyarakat luas mengenai kegawat daruratan, karena cuma 6 menit nih golden periodnya gimana? Nah ini
Makanya Mas Akbar, maaf ya. Oke, Saya silakan. minta maaf. Banyak nih kasus datang ke IGD Mas Akbar. Oke. Pasien yang sering kita kenal, yang familiar kita kenal ya, yaitu dengan kata-kata DOA ya. Apa sih itu DOA? Yaitu Oke. death of arrival ya. Jadi pasien itu sudah meninggal sebelum sampai di IGD. Oke. Nah, pada waktu kolaps pertama, harapannya masyarakat ini ya, orang awam ini sudah bisa memberikan pertolongan pertama, yaitu dengan bantuan hidup dasar. Oke. Sambil menunggu bantuan datang atau sampai ke tempat pelayanan kesehatan. Oke. Nah, itu tadi death of arrival ya istilahnya. Jadi kebanyakan kasus-kasus yang terjadi berarti setelah sampai rumah sakit ternyata pasiennya sudah meninggal gitu ya. Nah, kita masuk ke lebih ke teknis nih mengenai BHD atau BLS. Misalkan saya atau orang awam di sekitar menemukan kasus seperti itu tuh apa sih yang harus dilakukan? Ya, Gitu. oke. Baik. Jadi gini Mas Akbar, American Heart Association itu memberikan dua alur dalam upaya penanganan kasus cardiac arrest ya, atau henti jantung dan henti nafas. Oke. Ada dibedakan yaitu penanganan intra-hospital cardiac arrest Di dalam rumah berarti sakit. kejadiannya di dalam rumah Oke. sakit. Yang kedua ada out-hospital cardiac arrest, yaitu kejadiannya di luar Di rumah luar sakit. sakit. Oke. Dan tentunya ada perbedaan sedikit ya di situ ya, meskipun alur penanganannya hampir sama, yaitu fokus dalam penyelamatan pasien. Oke. Nah, itu tuh misalkan kita ngobrolin yang out hospital dulu nih. Misalkan ada terjadi katakanlah kasus terakhir kita lihat kemarin waktu Euro 2020, Oke. Christian Eriksen, Ya. pemain Denmark mengalami cardiac arrest. Iya. Nah, itu tuh kita sebagai orang sekitar misalkan menjumpai kasus semacam itu tuh apa nih yang harus dilakukan? Ya. Oke, untuk teman-teman semua yang paling mudah diingat itu adalah kita memiliki algoritma ya, atau algoritma itu di situ ada yang pertama adalah D, kemudian yang oke. kedua adalah R, yang ketiga adalah C, yang keempat adalah A, kemudian yang terakhir adalah B. Nah, ketika kita menemukan kasus itu, kita terapkan algoritma ini Mas Akbar ya. Oke. DRCAB, gunakan DRCAB. Oke. D ya berarti. Oke. DRCAB. D Nah, apa nih? D itu apa? Nah, kalau kita misalkan nih tadi yang disebut adalah pemain bola ya Mas Akbar Oke. ya. D yang pertama adalah danger. Danger. Nah, ketika kita Bahaya ya? bahaya, kita harus memikirkan bahaya untuk penolong, bahaya lingkungan, bahaya untuk korban, itu harus kita pikirkan ya. Makanya sebelum kita melangkah ke penanganan pasien, kita harus selalu ingat danger ya. Aman untuk penolong ya, entah itu APD atau alat pelindung diri ya. Oke. Kemudian apalagi pasien korban di luar terindikasi pasien penyakit menular gitu ya. Oke. Kecuali kalau maaf tetangga kita Oke. kenal, tahu riwayatnya, Oke, aman oke. itu Mas Akbar ya. Kemudian yang kedua adalah aman lingkungan. Entah misalkan di tempat bencana, entah itu di tengah jalan kecelakaan, kita jangan langsung menangani di situ. Jadi harus benar-benar kita amankan dalam penanganan itu tidak membahayakan penolong dan Lingkungan. korban. Kemudian yang terakhir adalah aman pasien ya. Oke. Itu harus kita pikirkan juga. Dan prinsipnya di danger ini jangan sampai menambah korban selanjutnya setelah korban yang pertama. Oh gitu ya. Oke. Berarti misalkan saya berada di situasi yang bahaya banget nih, misalkan di jalan atau mungkin di kerumunan yang sangat, istilahnya pokoknya sangat berbahaya gitu. Kita berarti bisa dikatakan kalau memang kita nggak bisa menolong ya tidak usah kita tolong gitu. Ya, jadi sebelum kita melangkah ke penanganan selanjutnya, ini memang harus terpenuhi dulu dari danger ini ya. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. aman pasien ya. Itu Oke. sangat penting sekali Mas Akbar. Dan itu nggak boleh dibolak-balik tuh ya berarti Ya, harus posisinya. prinsip yang pertama aman penolong karena tidak boleh menambah korban selanjutnya. Mungkin kan kita menjadi korban selanjutnya ya. Betul. Dan juga mengenai aman diri, lingkungan dan pasien ini juga berlaku juga untuk di situasi COVID seperti ini tuh. Iya. Nah, nanti akan kita bahas perbedaannya Oke, apa oke, di situasi oke. COVID dan tidak, tapi kita lanjut dulu. Oke. Kita lanjut dulu. Ya. Setelah D tadi Oke, ada R. R. Oke, Nah, R. R ini kepanjangan dari respon ya. Jadi kita setelah dipastikan aman, kita segera mengecek respon
korban atau pasien ya kalau di rumah sakit ya. Kita cek respon korban, yaitu dengan cara tepuk di bahunya ya, dengan memanggil nama kalau kita kenal ya, atau misalkan sesuai dengan jenis kelamin korban ya. Pak, buka mata Pak, apakah Anda baik-baik saja? Oke. Berarti cek Dan yang perlu digarisbawahi Mas Akbar, kalau dulu kita harus merangsang nyeri ya, kemudian mencari respon yang lain, sekarang tidak perlu. Kalau memang tidak ada respon ya sudah, lanjut ke langkah selanjutnya. Karena dari penelitian, dengan kita mencari rangsangan nyeri, mencari respon yang lebih dirasakan oleh korban, itu menghabiskan waktu. Oke. Berarti kita cek respon. Ketika tidak ada respon, kita baru bisa melangkah ke step berikutnya. Step berikutnya berarti DRC ya? Ya, C. Apa tuh C? Nah, sebelum kita melangkah ke C yang lebih besar, itu di situ adalah chest compression. Ya. Di situ ada yang namanya call for help. Ya. Meminta tolong atau panggil bantuan. Ya. Kalau di luar rumah sakit tadi ya, kasusnya di luar rumah sakit ya, kita bisa teriak nih ke orang sekitar. Pak, Bu, minta tolong. Ini ada korban tidak sadarkan diri, misalkan seperti itu. Atau misalkan di situ nggak ada orang dan kita juga sudah aman dari lingkungan itu ya, kita bisa menggunakan ponsel ya. Kemudian telepon ke layanan darurat di situ. Kalau di Indonesia yang populer ya 119 ya. Pencet 119, hubungi ya. Ada korban tidak sadarkan diri, laki-laki misalkan di jalan ini, harus disebutkan. Oke, maaf, saya potong. Berarti layanan 119 ini bisa dikatakan sudah ada ya semua di seluruh kabupaten? Ya, sudah disosialisasikan ke masyarakat luas bahwa bahkan setiap kabupaten memang ini adalah program pemerintah, Mas Akbar. Ketika ada kegawat daruratan di situ, bisa call for help ke nomor 119. Tuh, untuk teman-teman yang belum ada atau belum tahu, bisa di note tuh, bisa dicatat layanan 119 agar ketika nanti ada gawat daruratan bisa meminta tolong ketika tidak ada orang lain gitu ya Mas Agus. Setelah call for help, apa nih berikutnya nih? Nah, ini kita bedakan menjadi dua ya. Kalau kita bicara kita adalah profesional, kita adalah seorang perawat, langkah selanjutnya kita harus mengecek nadi. Nah, kalau untuk orang awam mungkin tidak tahu ya di mana letak nadi misalkan ya. Nah, ini untuk orang dewasa. Nah, ini penting juga untuk masyarakat awam, Mas Akbar, biar tahu di mana letak-letak nadi yang harus kita cek gitu ya. Untuk orang dewasa dan anak nih, ya, bisa kita cek di nadi karotis atau yang terletak di samping kanan atau kiri bagian leher ya. Kita cek di situ. Atau pada bayi ya, bayi bisa kita cek di brachialis namanya ya, berarti di lengan bagian atas ya, kita cek di situ. Nah, untuk ngecek nadi pun tidak boleh menghabiskan waktu di situ Mas Akbar. Tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena ini harus mengingat tadi golden period cuma 6 menit ya. Ya, harus kita garis bawahi ya. Harus kurang dari 10 detik ya, kita hitung di situ. Nah, kalau pada pelatihan orang kesehatan bisa menggunakan teknik 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Tidak ada nadi atau ragu-ragu, segera mungkin kita lakukan. Oh iya, boleh tuh. Berarti misalkan orang awam kan nggak tahu persis letaknya nadi itu di mana, tapi ketika nggak teraba atau ragu-ragu boleh next lanjut tuh. Iya, ini untuk orang awam. Kalau memang dia tidak bisa mencari tahu di mana itu letak nadi karotisnya ya, kesulitan untuk mencari nadinya, kita jangan lama-lama di situ. Sesegera mungkin. Kalau ragu-ragu ya jar saja menggunakan chest compression. Nah, kita masuk ke chest compression itu apa tuh? Chest compression biar lebih mudah dipahami. Chest compression itu dilakukan gimana dan seperti apa? Ya, chest compression atau menekan di daerah dada ini ya Mas Akbar, biar dipahami oleh teman-teman semua ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penekanan di daerah dada. Kalau di istilah medis bisa kita katakan sebagai CPR atau cardiopulmonary resuscitation ya, atau RJP, resusitasi jantung paru. Dengan cara nih teman-teman biar bisa lihat ya. Jadi tangan ini saling mengait ya. Kemudian letakkan tumit tangan di tengah-tengah dada korban ya, atau bisa kita sebut dengan mid sternum. Kita letakkan di sini.
dengan posisi tegak lurus, Mas Akbar, karena pada saat melakukan penekanan ini benar-benar dengan kedalaman yang berkualitas ya, tidak boleh asal ya, asal seperti ini. Nah itu apalagi nggak untuk bisa. modus tuh, jangan sampai tuh untuk modus. Itu jadi yang teman-teman itu setelah jangan tahu sampai ya. Setelah tahu bisa malah bikin modus sama orang-orang tuh, jangan sampai. Iya betul ya. Jadi ketika kita sudah melakukan kompresi, membuang banyak waktu, kita juga berkeringat juga, sebisa mungkin lakukanlah yang terbaik. Ya, Oke. Kompresi yang terbaik itu apa aja tuh poinnya? Kompresi yang bisa memenuhi istilahnya bisa efektif dan menolong si pasien tuh, kompresi yang seperti apa tuh? Baik, Mas Akbar. Jadi dari American Heart Association itu sangat ditekankan yang namanya high quality CPR ya. Jadi CPR atau RJP yang berkualitas itu seperti apa sih yang harus kita lakukan ke korban? Jangan sampai kita sudah melakukan kompresi, membuang waktu, tenaga ya, tapi tidak ada hasil di situ. Nah, kita katakan tekanan itu berkualitas, yang pertama dari AHA menyebutkan yaitu push hard ya, atau kedalaman, Mas Akbar. Kedalaman ini sangat penting. Kalau untuk orang dewasa dan anak-anak itu 5 cm untuk kedalamannya. Ya. Jadi lebih mudahnya sepertiga dari diameter dada ya, itu adalah 5 cm. Kemudian untuk bayi itu adalah 4 cm. Itu yang harus kita terapkan kedalamannya ya. Kemudian yang kedua adalah push fast ya, atau kecepatan, itu yang harus kita perhitungkan ya. Kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali per menit, itu harus kita lakukan kepada korban pada saat melakukan 100 sampai 120 kali per menit. Berarti gampangannya berarti 1 detik 2 kali kompresi itu berarti. Ya. Nah, ini dari AHA memberikan kemudahan ya. Jadi kita melakukan kompresi yang berkualitas itu 30 kompresi harus selesai selama 15 sampai 18 detik. Itu yang bisa kita pakai. Dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 ya. Karena setelah 30 itu nanti kita menghitung mulai dari awal lagi ya. Dan kalau kita sebagai profesional di situ nanti akan ada 30 kompresi dan 2 ventilasi atau bantuan nafas. Tadi sampai di push fast. Ya. Yang ketiga adalah ada berapa? Total ada 5. Ada 5. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman profesional atau masyarakat awam agar pertolongan kita lebih berarti, lebih berarti, kemudian lebih efektif, tingkat keberhasilannya juga lebih tinggi, itu yang kita harapkan. Ya, yang ketiga adalah give effective breath ya, atau memberikan ventilasi yang efektif atau berikan bantuan nafas yang efektif. Dan ini perlu digarisbawahi, Mas Akbar, terutama untuk teman-teman yang profesional ya. Karena pemahaman kita ketika kita memberikan bantuan nafas menggunakan alat itu ya, kita pompa kenceng, wush, itu sebenarnya bisa mencederai paru-paru. Makanya dari AHA menekankan berikan ventilasi yang efektif ya. Jadi tekanannya juga pas. Bayangkan nih Mas Akbar, balon nih ya, harusnya tekanannya cukup 10, diberikan tekanan 15 atau 20, pecah nggak tuh balon? Kebayang. Itu paru-paru. Kebayang. Berarti itu berlaku untuk pertolongan ketika ventilasi ya? Ventilasi atau bantuan nafas. Berikutnya adalah yang keempat ya. Yang keempat adalah low chest full chest recoil ya. Jadi yang dimaksud full chest recoil ini dalam melakukan penekanan, meskipun yang nolong badannya gede nih Mas Akbar, kuat ya, jangan sampai tertekan terus tanpa ada kesempatan untuk mengembang. Nah, ini yang tidak benar. Yang namanya melakukan kompresi yang baik itu setelah tekan, dada harus kembali ke posisi normal. Ya, tekan lagi posisi normal, tekan lagi posisi normal, itu yang disebut dengan full chest recoil. Kemudian yang terakhir itu adalah minimal interupsi ya, atau dari AHA minimize interruption ya. Artinya tidak boleh ada jeda yang terlalu banyak gitu. Tidak boleh. Bahkan seluruh penjedaan itu hanya boleh kurang dari 10 detik. Sekali lagi saya garis bawahi, dalam istirahat atau penjedahan melakukan kompresi itu tidak boleh lebih dari
10 detik. Dan itu tadi berarti bisa dilakukan satu orang ya berarti? Bisa dilakukan satu orang. Oke, balik lagi tadi di poin 3 mengenai ventilasi. Tadi kan ventilasi Mas Agus menyebutkan menggunakan alat. Yang mana itu nama alatnya, apa tadi Mas? Oke, nama alatnya itu adalah bag valve mesh. Sebenarnya itu nama aslinya, cuman yang sering dikenal oleh teman-teman di Indonesia karena yang familiar pada waktu itu adalah satu merek, yaitu Ambu. Jadi banyak yang mengatakan itu adalah Ambu bag. Oke. Itu kan berarti yang menggunakan alat adalah Mas Agus atau dokter atau perawat ya yang menggunakan BVM itu tadi. Nah, untuk masyarakat awam apalagi di pandemi Covid seperti ini tuh gimana tuh proses CPR dan ventilasinya itu bagaimana tuh? Baik, Mas Akbar, kalau kita mengambil murni dari American Heart Association ya, di situ memang masih diajarkan bagaimana kita memberikan bantuan nafas lewat mulut ke mulut ya, kemudian mulut ke mask ya, atau mulut ke alat ya, itu masih diajarkan ya. Cuman di masa pandemi saat ini ya, memang itu sangat tidak direkomendasikan. Apalagi kita tahu COVID-19 atau COVID-19 itu penularannya melalui aerosol. Aerosol itu udara yang keluar dari si pasien ya. Jangan sampai itu menular ke penolong, kemudian penolongnya menjadi terinfeksi COVID-19. Itu yang harus kita hindari di masa COVID-19 saat ini, Mas Akbar. Kemudian tapi beda lagi kalau kita penanganannya, misalkan korbannya itu adalah saudara kita ya, kita tahu riwayatnya, tidak memiliki penyakit menular ya, kita harus memberikan kebutuhan ventilasi itu. Misalkan ini ya 30 kompresi, 1, 2, 3, 30 misalkan, kita harus bisa memberikan ventilasi yang kita tiupkan ke korban itu. Cuman kalau memang kita tidak tahu riwayatnya bagaimana, kemudian tidak ada alat BVM tadi ya, atau Ambu bag itu ya, dari AHA untuk awam terlatih ya, atau masyarakat non profesional ya seperti kita, seperti orang perawat, kita hanya diwajibkan untuk hands only CPR ya, hanya melakukan kompresi saja, Mas Akbar. Jadi setelah 30 kita tidak perlu memberikan ventilasi karena tidak memungkinkan ya, apalagi di ada penularan penyakit dan segala macam. Kembali lagi ke prinsip danger tadi ya. Iya, kembali lagi ke prinsip danger lagi, Mas Akbar, betul sekali ya, karena prinsipnya jangan sampai menambah korban pada saat kita melakukan pertolongan ya. Hanya melakukan kompresi saja sampai bantuan itu datang membawa peralatan yang dibutuhkan. Itu berarti salah satu bedanya ketika di masa Covid atau tidak di masa Covid, itu tadi dua bedanya ya, memberikan ventilasi dan tidak. Terus ini Mas Akbar, itu poin penting untuk masyarakat ya. Jadi kita tidak perlu takut melakukan kompresi ya. Mungkin kita hanya mengurangi di situ tidak ada pemberian ventilasi mulut ke mulut atau yang lain kita hilangkan ya. Tetap lakukan kompresi. Ya, karena itu dengan harapan muncul sirkulasi spontan ya, bisa ada sirkulasi kembali, itu yang kita harapkan. Nah, ini satu lagi pertanyaan yang mungkin lumayan penting nih Mas. Ketika kita sudah tahu gimana caranya CPR, apalagi untuk teman-teman yang non medis, yang tidak bekerja di bidang kesehatan, ini ada tips nggak sih untuk melaksanakan pertolongan pertama tadi di CPR? Kalau Mas Agus mungkin ya, kan karena sudah terbiasa melakukan, secara mental juga sudah cukup. Nah, dulu awal-awal ketika pertama kali melakukan CPR itu dibutuhkan keberanian dan tipsnya itu seperti apa sih? Mas Akbar, pertanyaan yang bagus sekali ya, di luar konteks tadi yang kita bahas ya. Jadi pertama diri kita sebagai manusia ya, kalau kita kembali ada yang bilang ini ya, manusia paling baik adalah yang berguna sama manusia, itu yang paling penting ya. Kemauan kita munculkan dulu. Ketika kemauan kita sudah tidak ada ya, keinginan untuk menolong sesama sudah tidak ada ya, semua itu akan susah kita lakukan ya. Yang penting adalah kemauan dulu. Kalau ilmu, kemudian skill, semua bisa diasah
Oke. Yang penting kemauan dari diri kita ini ya harus kita munculkan. Oke, jadi gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah punya niatan, sudah punya keinginan untuk menolong sesama, bisa tuh dipelajari mengenai CPR dan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Balik lagi nih Mas Agus, ada nggak sih alat-alat khusus yang sekarang untuk lebih menunjang keselamatan dan keberhasilan pertolongan pertama tuh ada nggak sih? Oke, bagus sekali ini. Tentunya harapannya di era modernisasi saat ini Mas Akbar ya, tidak hanya dikenal oleh profesional perawat ya, jadi orang awam, masyarakat biasa pun bisa mengenal apa saja sih yang bisa mendukung keberhasilan dalam melakukan bantuan hidup dasar ya, itu sangat penting sekali. Sebelum saya masuk ke situ, melanjutkan dari setelah high quality CPR tadi ya, harus kita evaluasi ya, atau kita nilai apakah yang sudah kita lakukan itu berhasil atau tidak. Dengan melakukan pengecekan di setiap 2 menit ya, itu harus kita lakukan. Kita sudah melakukan nih 30 kompresi, 1, 2, 3, 4, 30 misalkan, itu baru 30 kompresi ya, dan itu kita ulang sampai selesai dalam waktu 2 menit ya, atau misalkan di luar rumah sakit ya, di situ tidak ada jam, tidak ada waktu ya, bisa kita gunakan yaitu melakukan 30 selama 5 kali, anggap saja itu selesainya adalah 2 menit. Apa yang harus kita nilai? Pertama yang kita cari adalah nadi nih. Berarti yang kita evaluasi adalah nadi. Ya, kembali kalau pada orang dewasa dan anak kita cari nadi karotis ya, kalau pada bayi adalah nadi brachialis. Atau misalkan ada muncul tanda-tanda kehidupan, itu harus segera kita nilai ya. Nah, itu poinnya. Kan tadi sudah sampai situ tuh. Dalam melakukan kompresi, kapan nih kita harus berhenti kompresi? Nah, ini banyak sebenarnya yang kapan sih kita melakukan bantuan hidup dasar ya, kapan kita bisa menghentikan. Misalkan nih 30 menit tidak ada hasil, ya. Petugas kelelahan, itu memang poin penting ya, karena tidak boleh menambah korban selanjutnya, itu sangat penting sekali, kembali lagi ke situ ya. Cuman jangan dijadikan alasan ya Mas Akbar, baru 5 menit kompresi, kemudian saya capek nih, hentikan kompresi. Jangan ya, memang kita harus benar-benar ada kemauan, kita ada niatan untuk menyelamatkan sesama, itu sangat penting. Kemudian ada tanda-tanda kehidupan ya, entah itu ada pergerakan spontan, entah itu ada kita curiga pasiennya bernafas nih sekali. Ya, itu kita pastikan apakah benar-benar itu ada tanda-tanda kehidupan nggak di situ ya. Kemudian ada tanda-tanda kematian yang pasti, misalkan dari fisiknya sudah kelihatan ya. Kemudian kalau di dunia medis itu bisa kita cek dengan melihat di pupil matanya ya. Kalau sudah melebar maksimal ya sudah pasiennya. Atau dokter sudah menghendaki misalkan di rumah sakit ya, hentikan pertolongan ya sudah, karena mungkin pertimbangannya sudah terlalu lama ya, tidak ada hasil. Kemudian yang paling penting, ini yang paling penting yang harus dipahami teman-teman semua, kalau memang di situ keluarga sudah menyatakan menolak untuk dilakukannya resusitasi, atau di dunia kesehatan bisa kita kenal dengan DNR ya, atau do not resuscitation, itu kita tidak boleh melanjutkan. Itu adalah kehendak keluarga atau yang bersangkutan, ya sudah, kalau memang minta dihentikan atau tidak kita lakukan ya sudah clear di situ. Itu juga ini ya, poin penting yang harus digarisbawahi. Jangan sampai kita niatnya menolong, tapi ternyata dari keluarga tidak menghendaki, nanti bisa lebih panjang lagi masalah itu. Betul sekali Mas Akbar. Nah, balik lagi tadi, untuk menunjang itu alat semua ya. Semaju apa sih teknologi kesehatan di pertolongan kegawat daruratan itu, alatnya ada apa aja misalnya? Baik, sebenarnya banyak sekali ya yang menunjang keberhasilan untuk melakukan kompresi, termasuk untuk menjaga kualitas kompresi. Sebenarnya sudah ada yang namanya mechanical CPR Mas Akbar ya. Jadi ada mesin yang untuk CPR, tapi itu tidak masuk di rantai dalam upaya penyelamatan ya. Yang paling penting adalah terapi kejut listrik. Ini yang harus dipahami teman-teman kita di kesehatan ataupun non kesehatan Mas Akbar. Karena prinsipnya kita ambil suatu contoh di negara Amerika ya, di Amerika Serikat sana ada alat yang namanya
AED ya, atau singkatan dari Automatic External Defibrillator. Nah, itu adalah terapi listrik yang diantarkan ke jantung dengan harapan irama jantung yang mengancam nyawa di situ bisa digantikan dengan irama jantung yang normal. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, kalau di dunia kesehatan Mas Akbar ada yang namanya defibrilasi ya. Nah, di rantai pertolongan ini ada diantaranya CPR, kemudian defibrilasi dini. Itu yang dimaksud adalah terapi listrik, Mas Akbar. Terapi listrik ini sangat penting sekali. Karena apa? Pada awal-awal terjadinya henti jantung, irama yang muncul adalah irama-irama yang membutuhkan terapi listrik itu. Bahkan karena zaman semakin berkembang ya, diciptakan suatu alat tadi yang saya sebutkan, yaitu Automatic External Defibrillator itu, dengan harapan masyarakat awam bisa menggunakan, semua dipandu di situ, dari menekan tombol power ya, kemudian tempelkan pads ya, itu semua dipandu semua, dengan harapan orang awam benar-benar bisa menggunakan itu. Karena ingat prinsipnya, di awal terjadinya henti jantung, irama yang muncul adalah irama yang membutuhkan terapi listrik. Yang mana itu irama yang seharusnya tidak boleh ada ya? Iya, yang seharusnya tidak boleh ada pada irama jantung normal. Itu sangat. Nah, makanya banyak sekali di situ di media ya, irama yang seharusnya tidak mendapatkan terapi listrik diberikan. Nah, itu kita jangan sampai kemakan ini ya di media yang seandainya ada seperti itu, karena iramanya sangat khusus sekali. Nah, kalau teman-teman belum kebayang gimana alatnya, bentuknya tadi yang disebutkan Mas Agus mengenai AED yang saya tadi, ya. Nanti untuk editor saya kasih PR nih, di sini dimunculin AED. Ya, nanti tolong dimunculkan gambar AED itu seperti apa ya Mas ya, karena sangat penting sekali. Harapannya masyarakat luas bisa mengenal inilah alat yang sangat menunjang keberhasilan kita dalam melakukan bantuan hidup dasar, Mas Akbar. Bahkan di kota-kota besar ya, nggak usah jauh-jauh deh ya, yang paling dekat dengan Jawa Tengah itu adalah Semarang. Ya, di airport ya, kemudian di stasiun, di terminal besar gitu ya, sudah ada kotak di situ yang isinya adalah AED atau Automatic External Defibrillator tadi ya, dengan harapan jika terjadi kolaps di tempat umum segera bisa kita pasangkan alat itu. Dan itu sangat mendukung dan sangat mendukung. Efektivitasnya juga lebih tinggi daripada jadi ada peningkatan sekian persen hanya CPR dan ditambah dengan terapi listrik, itu sangat bagus sekali. Berarti alat itu memang diciptakan untuk semua orang bisa menggunakan gitu ya? Bukan untuk orang profesional seperti saya, bukan. AED itu ya. Nah, ini makanya, ini penting juga untuk teman-teman kesehatan ya, terutama untuk teman-teman perawat, Mas Akbar ya, dimanapun berada. Jadi AED itu sebenarnya bukan untuk profesional, untuk orang awam. Apalagi kita sebagai profesional, Mas Akbar. Kita adalah seorang perawat ya. Masyarakat tidak mau tahu Anda backgroundnya seperti apa. Yang penting Anda adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut ya. Jadi harus bisa mengoperasikan yang namanya AED. Itu tadi mengenai alat-alat yang bisa menunjang dalam kegawat daruratan. Nah, ada nggak nih dari Mas Agus sendiri pesan-pesan sebelum kita nanti tutup untuk podcast ini, pesan-pesan untuk teman-teman semua mengenai pentingnya kegawat daruratan ini tuh seperti apa sih gitu loh? Baik, terima kasih Mas Akbar ya. Selain yang kita bahas tadi ya, kalau kita menemukan korban, saya ulas sedikit ya Mas Akbar. Jadi jangan pernah lupakan yang namanya DRCAB ya, dari danger, kemudian cek respon tadi ya, bagaimana caranya ya. Kemudian setelah cek respon, tidak ada respon di situ, segera kita panggil bantuan ya, karena bantuan ini sangat penting sekali ya untuk membantu kita dalam proses penyelamatan tadi ya. Kemudian pastikan kalau memang kita tahu ya bagaimana kita cek nadi. Kalau untuk orang kesehatan wajib ya, yaitu cek nadi karotis dan brachialis pada bayi ya. Kemudian kalau tidak, untuk pengecekan tadi ya perlu digarisbawahi kurang dari 10 detik ya. Kemudian kalau memang tidak ada nadi atau ragu-ragu, bisa kita lakukan chest compression, yaitu dengan perbandingan 30 tekanan kompresi
dengan diimbangi yaitu 2 ventilasi. Itu pun kalau sudah ada alat ya. Kalau sudah tidak ada alat, kemudian yang melakukan adalah orang awam, cukup dia hanya melakukan kompresi saja ya, atau yang disebut dengan hands only CPR. Kemudian setelah nadi itu setelah kita melakukan kompresi harus kita evaluasi tiap 2 menit, itu sangat penting sekali. Kemudian pesan dari saya, Mas Akbar, untuk teman-teman sahabat jemaat di seluruh Indonesia dimanapun berada, sangat penting sekali ya kita sebagai perawat itu memberikan yang terbaik untuk masyarakat ya. Jadi saya tekankan lagi, kemauan yang pertama, skill, kemudian semua yang menunjang itu bisa kita kembangkan, karena kita sebagai seorang perawat atau profesional akan lebih puas ya profesi kita ya, kemudian lebih mulia ketika kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasien, terutama BAD. BAD itu ibarat orang kalau tidak ditolong, Mas Akbar, sudah bisa dikatakan orang itu meninggal. Bagaimana kalau kita melakukan dengan baik ya, kemudian pasien itu tertolong atau korban itu tertolong. Bahkan saya sebagai pelaku ini, Mas Akbar ya, saya masih terngiang nih di telinga saya. Siapa saja sih yang pernah saya lakukan BHD, meskipun sudah maaf ya cukup banyak juga ya, tapi itu benar-benar memotivasi kita. Itulah kepuasan kita sebagai profesi perawat ya. Kemudian untuk masyarakat Indonesia yang di luar profesi kesehatan mungkin ya, dari podcast ini bisa menerapkan bahwa memberikan pertolongan pertama dalam waktu awal tadi ya, yaitu kurang dari 6 menit, itu sangat penting sekali. Entah itu untuk tetangga kita, entah itu untuk keluarga kita, entah untuk diri saya kalau memang butuh pertolongan ya, harus segera dilakukan yang namanya BHD atau bantuan hidup dasar. Itu tadi yang disampaikan dari Mas Agus. Untuk teman-teman juga, kalau sudah muncul kemauan belajar dan skill tuh bisa diasah tentunya. Nah, kalau teman-teman ingin menyaksikan secara visual dan secara lebih jelasnya lagi, gambaran jelasnya, kita ada videonya, nanti akan kita cantumkan di link description juga. Obrolan kita kali ini sangat seru sekali mengenai BHD. Sebenarnya masih banyak kalau kita mau lebih dalam lagi, Mas Akbar, tapi paling enggak teman-teman atau masyarakat tergugah untuk lebih apa sih itu BHD. Harapannya seperti itu. Betul Mas Agus. Jadi itu tadi yang kita bahas, banyak sekali, masih ada pembahasan-pembahasan lain, entah itu di dunia medis secara teknis atau di keprofesian, nanti akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa tulis di kolom komentar topik apa lagi yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih sekali Mas Agus, seru banget. Baik, terima kasih obrolan kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan dan di podcast berikutnya. Terima kasih. Saya Akbar Faizun. Saya Agus Black. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.